Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku, marilah pelajaran pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menjelaskan arti dari sabar dan tawadhu. 2. Siswa dapat memberi contoh perilaku sabar dan tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dan tawadhu. Yang pertama yaitu perilaku sabar. Kalian pasti pernah berpuasa. Bagaimanakah perasaan kalian ketika berpuasa? Berpuasa melatih kita untuk lebih bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dari segi bahasa, sabar berarti menahan dan mencegah. Lebih jelasnya, sabar adalah sikap tahan menghadapi segala cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Selain itu, sabar juga diartikan sikap tenang, tidak tergesa-gesa dalam menjalani segala urusan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Anak-anakku, perilaku sabar tidak bisa serta-merta kita laksanakan, tetapi perlu latihan yang terus-menerus. Kita bisa mencontoh sifat sabar yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling sabar. Sejarah mencatat ketika beliau hijrah ke Taif dengan harapan akan memperoleh perlindungan dari gangguan orang-orang kafir Quraisy Mekah, tetapi malah dilempari batu oleh penduduk Taif sampai wajahnya berdarah. Melihat kejadian itu, malaikat menawarkan kepada Rasulullah untuk menghukum mereka sampai diberi pilihan dengan merobohkan sebuah bukit agar menimpa mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau, malah menolaknya dan mendoakan mereka. Doa itu menggambarkan kesabaran dan kelembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi doa tersebut adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, yang artinya, ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Anak-anakku sekalian, sabar memiliki ukuran yang luas dan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga,
sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anakku sedikit gambaran tentang sabar. Yang kedua yaitu tawadhu. Apakah tawadhu itu? Pernahkah kalian melihat padi? Kalau kalian memperhatikan tanaman padi, semakin lama semakin merunduk pohonnya. Coba kalian cari peribahasa yang menggunakan padi. Anak-anak, tawadhu artinya rendah hati. Beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri adalah sikap kehilangan kepercayaan diri. Sedangkan rendah hati merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, perilaku tawadhu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tawadhu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kedudukannya di mata manusia di dunia dan di akhirat dalam surga. Kata Allah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Karena di akhirat beserta semua kenikmatannya hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang tidak tinggi hati dan orang-orang yang tawadhu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, sehingga salah seorang dari kalian tidak saling membanggakan atau yang lain, dan salah seorang dari kalian tidak menzalimi yang lain. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat tawadhu. Beliau adalah seorang nabi, panglima perang, hakim, tetapi beliau tidak pernah menyombongkan diri. Nabi bergaul dengan siapa saja, mulai dari bangsawan sampai dengan para budak, mulai dari yang hidup di perkotaan sampai dengan orang Badui yang terpencil di pegunungan. Ada cerita suatu ketika beliau dalam perjalanan, beliau menyuruh para sahabat untuk memasak kambing. Maka di antara mereka ada yang berkata, "Aku yang menyembelih." Ada lagi yang berkata, "Aku yang mengupas kulitnya." Ada lagi yang berkata, "Aku yang memasaknya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Aku yang mencari kayu." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah kami saja yang bekerja." Beliau menjawab, "Aku mengetahui bahwa kamu sanggup memikul kewajiban, tetapi aku tidak mau berbeda dari kamu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai hambanya yang membedakan diri dari kawan-kawannya." Itulah salah satu contoh tauladan ketawadhuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anak-anakku sedikit atau penjelasan dari sifat sabar dan tawadhu. Itulah anak-anak penjelasan tentang sabar dan tawadhu. Baiklah, pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas hari ini adalah 1. Berilah contoh perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Tulis 3 saja. Yang kedua, tulis
menyebutkan 3 bagaimana ciri-ciri orang yang tawadhu. Lah, itulah anak-anak tugas hari ini. Silakan dikerjakan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.